Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Apa kabar semua teman-teman yang saya sayangi? Pada kesempatan hari ini, allow me to share you about the tips how to learn many languages in the world. Ya, bagaimana tips kita mempelajari berbagai macam bahasa dunia. Ya, salah satu bahasa yang kita pelajari hari ini adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, bagaimana bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Italia, dan bahasa-bahasa dunia terkenal lainnya. Kita ini adalah makhluk berbahasa yang Allah ciptakan otak kita ini untuk bisa menangkap bahasa-bahasa rumit dari segi gerakan, lisan, kemudian dalam bentuk kata-kata dan sebagainya. Otak kita bisa mencernanya sehingga kita bisa menciptakan berbagai bahasa yang ada di dunia. Jadi kita sebagai siswa maupun sebagai orang yang menuntut ilmu bahasa, dan kita yang hari ini dituntut untuk bisa berbahasa, kita ketahui bahasa itu adalah penting untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi orang yang mempunyai skill dan bisa diandalkan dalam dunia persaingan yang penuh kompetitif yang dituntut untuk bisa memiliki berbagai bahasa. In this opportunity, allow me to share you about tips and how to learn many languages in the world. And first, I have the tips. Ya, pertama yang saya miliki tips untuk bisa mempelajari bahasa adalah pertama, pelajari kosakata yang tepat dengan cara yang benar. Okay, my friend. In this opportunity, I want to explain you how the way to get the new vocabulary, the new words in your mind, and you can explain it. You can use it in your conversation, in your daily conversation. Jadi, menurut saya mempelajari kosakata ini adalah tantangan pertama bagi Anda yang mau mempelajari bahasa. According to my mind, learning vocabulary at the first time, mempelajari kosakata adalah langkah pertama dengan cara yang tepat dan benar sehingga kita bisa mempelajari kosakata kemudian kita bisa menggunakannya dalam percakapan kita. Langkah kedua adalah dalam mempelajari bahasa, kita membutuhkan pentingnya variasi dalam belajar. Yang pertama adalah variasi materi, kemudian variasi kegiatan, yang ketiga adalah variasi posisi. Variasi materi ini perlu kita susun sehingga materi ini menjadi best, ya, terbaik untuk kita pelajari. Apapun materinya, dari materi kosakata, kemudian materi listening, materi reading, semua materi itu menjadi mudah kita pelajari sehingga kita ingin dan mau belajar dari awal sehingga mudah untuk mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua adalah kita harus memvariasi kegiatan-kegiatannya. Ya, awal pertama yang kita lakukan adalah mungkin langkah pertama menguasai kosakatanya, kemudian membaca teks-teksnya, kemudian audio teks-teksnya, kita mendengarkan audio dalam bentuk bahasa tersebut sehingga kegiatannya bervariasi. Yang ketiga adalah kita harus memvariasikan posisi belajar kita. Jadi kalau kita belajar tidak harus duduk, ya, tidak harus berbaring, ya, tidak harus jalan, tapi kita harus bervariasi. Dalam waktu tertentu kita harus berpindah-pindah posisi sehingga kita tidak bosan dalam mempelajari bahasa. Tips yang ketiga adalah cari persamaan kata satu sama lain dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis, kemudian bahasa Jepang, bahasa Mandarin, yang semuanya memiliki kesamaan kata. Sehingga kesamaannya itu kita kaitkan, kemudian kita cari maknanya. Kalau maknanya makan dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggrisnya apa, kemudian bahasa Perancisnya apa, kita kaitkan. Contoh fiber, la fibre dalam bahasa Perancisnya, kemudian banyak bahasa-bahasa lainnya.
tips yang keempat adalah perluas daftar kosakata dengan menamik. Yang keempat adalah perluas kosakata kita dengan metode menamik. Metode menamik itu adalah metode yang menggambarkan kosakata dalam bentuk visual, sehingga kita bisa menggambarkan kata-kata itu dalam bentuk visual, lalu kosakata itu masuk ke otak kita dan kita bisa menggambarkannya, lalu bisa mengutarakannya. Kita praktekkan dalam percakapan kita sehari-hari. Kita bisa mempraktekkan bahasa itu dalam percakapan kita sehari-hari. Tips yang kelima adalah jaga kualitas dan kuantitas belajar kita. Jadi dalam belajar bahasa asing kita perlu menyusun langkah-langkah, menyusun waktu belajar kita, menyusun cara-cara belajar kita, sehingga tips-tipsnya tidak hanya sia-sia saja. Kita menyusun langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, sehingga belajar bahasa asing tidak membosankan kita. Tips yang keenam adalah don't worry to practice it. Jangan pernah takut dalam berbicara bahasa yang kita pelajari. Jangan pernah takut praktek bicara dengan bahasa yang sedang kita pelajari hari ini. Artinya, kalau ingin menguasai satu bahasa, kita tidak perlu datang ke negeri tersebut. Misalkan kita belajar bahasa Jepang atau bahasa apapun, tidak perlu kita tidak perlu datang ke negeri tersebut. Kita cukup belajar secara online, sehingga bahasa itu kita bisa pelajari dari berbagai macam langkah dan SOP-nya, sehingga bahasa itu kita bisa praktekkan dalam bicara kita. Pada intinya, don't worry, jangan pernah khawatir dalam berbicara bahasa asing, jangan pernah takut salah. Yang terakhir adalah dalam belajar bahasa yang perlu kita miliki adalah komitmen yang tinggi dan konsisten. Dalam belajar bahasa, jangan pernah kita melepaskan niat kita untuk belajar bahasa. Kalau kita berniat ingin belajar bahasa, pastikan komitmen itu terus terjaga, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Maka kita harus punya niat yang kuat. Kalau kita sudah punya niat yang kuat belajar satu bahasa dan kita fokus ke bahasa itu, sehingga kita konsisten dalam menjalankannya. Jadi tips-tips yang pertama yang perlu kita bahas pada hari ini adalah, pertama, kita harus mempelajari kosakata yang tepat dan benar. Yang kedua, kita harus memiliki langkah-langkah variasi dalam belajar bahasa asing tersebut. Yang ketiga adalah cari keterkaitan satu sama lain dalam kosakata yang ada dalam bahasa tersebut. Yang keempat adalah perluas kosakata kita dengan metode menomik. Yang kelima adalah jaga kualitas dan kuantitas belajar kita. Jaga kualitas dan kuantitas belajar kita. Yang keenam, jangan pernah takut untuk berbicara bahasa asing yang kita pelajari. Yang terakhir, komitmen dan konsisten dalam belajar bahasa asing. Jadi pada intinya dalam belajar bahasa asing, ya, how the way to learn many languages in the world, ya, jangan pernah takut salah. Don't worry to make mistake. Jangan pernah salah dalam belajar bahasa. Saya ulangi lagi, dalam belajar bahasa jangan pernah takut salah. Practice, practice, practice. Thank you for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.